Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Wahyu Anggraini dari jurusan Psikologi Islam Lokal A. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Relasi Pertemanan Melalui Perilaku Asertif pada Mahasiswa. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, yaitu salah satu hal yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan seseorang dan juga perilaku seseorang yaitu teman, yang mana pertemanan ini merupakan suatu hubungan akrab antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, relasi pertemanan ini memberikan kontribusi penting dalam perkembangan sosial remaja atau mahasiswa. Nah, seiring dengan semakin meningkatnya keakraban seseorang ini, maka seseorang tersebut dituntut untuk dapat mempelajari suatu kemampuan dalam hubungan interpersonal. Namun, faktanya masih banyak individu yang kurang mempunyai kemampuan yang tepat dalam menjalin relasi pertemanan secara efektif. Nah, salah satunya itu kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam menjalin relasi pertemanan antara satu dengan lainnya itu yaitu memiliki perilaku asertif yang baik. Nah, perilaku asertif merupakan perilaku yang bersifat aktif, langsung, dan jujur. Perilaku asertif akan membuat individu lebih mudah bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan lingkungan secara efektif. Untuk permasalahan yang terjadi di lingkungan jurusan psikologi Islam, relasi pertemanan yang terjalin antara satu dengan yang lainnya itu tidak terjalin begitu akrab. Bahkan terlihat dari mereka ada yang saling membuat kelompok sendiri atau biasa disebut dengan circle pertemanan. Nah, hal tersebut karena adanya perbedaan prinsip serta pandangan terkait relasi pertemanan yang mereka jalani. Jadi, salah satu cara dalam pentingnya membangun relasi pertemanan pada mahasiswa jurusan psikologi Islam ini yaitu melalui perilaku asertif. Walaupun demikian, dalam membangun sebuah relasi pertemanan melalui perilaku asertif, tentunya itu juga akan memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, berdasarkan pada pemaparan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai analisis relasi pertemanan melalui perilaku asertif pada mahasiswa jurusan psikologi Islam. Dengan demikian, pentingnya untuk seseorang dalam memahami hingga mempunyai kemampuan adaptasi yang baik dalam menjalin sebuah relasi pertemanan agar dapat terjalin secara efektif dan optimal. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya sendiri, rumusan masalahnya saya merumuskan bagaimana upaya membangun relasi pertemanan melalui perilaku asertif pada mahasiswa jurusan psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin dan bagaimana dampak relasi pertemanan yang dibangun melalui perilaku asertif pada mahasiswa jurusan psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Untuk tujuannya itu sendiri, untuk mengetahui upaya membangun relasi pertemanan melalui perilaku asertif pada mahasiswa jurusan psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin, dan untuk mengetahui dampak relasi pertemanan yang dibangun melalui perilaku asertif pada mahasiswa jurusan psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Selanjutnya yaitu signifikasi penelitian. Nah, ada dua, kontribusi teoritis dan kontribusi praktis. Untuk kontribusi teoritisnya, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu psikologi, serta dapat memperkaya informasi dan pengetahuan secara teoritis bagi pembaca, khususnya di bidang psikologi sosial, yang berkaitan dengan relasi pertemanan dan perilaku asertif. Untuk kontribusi praktisnya, dalam penelitian saya ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pembaca serta memberikan pengetahuan yang lebih terkait upaya membangun relasi pertemanan melalui perilaku asertif pada mahasiswa serta sebagai masukan bagi mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya yaitu jurusan psikologi Islam. Untuk penelitian terdahulu ini saya mengambil 3, yang mana yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Olis Vina Pramuwardhani pada tahun 2018 dengan judul skripsi hubungan antara relasi sosial teman sebaya dengan perilaku asertif. Nah, persamaan dalam penelitian
ini yaitu sama-sama membahas mengenai relasi pertemanan. Untuk perbedaannya pada penelitian ini yaitu metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Nah, sedangkan penelitian saya itu menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian penelitian tersebut meneliti tentang hubungan antara relasi sosial teman sebaya dengan perilaku asertif. Sementara penelitian yang akan saya lakukan berfokus pada upaya membangun relasi pertemanan pada mahasiswa. Dan hasil penelitian ini memiliki hubungan yang positif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Anna, Ma'atul Hasanah, dan kawan-kawan pada tahun 2015 dengan judul Pengaruh Perilaku Teman Sebaya Terhadap Asertivitas Siswa. Nah, persamaan penelitiannya dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai asertivitas atau perilaku asertif. Untuk perbedaannya sendiri yaitu metode yang digunakan menggunakan kuantitatif dan penelitian saya menggunakan metode kualitatif. Untuk subjek penelitiannya yang dia lakukan yaitu subjeknya siswa SMK, sedangkan penelitian saya yaitu mahasiswa. Untuk penelitian terdahulu yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hasanah dan kawan-kawan pada tahun 2022, yang mana judulnya Pengaruh Hubungan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Asertif Siswa di SMKS Putrajaya Stabat. Perbedaan dari penelitian ini yaitu dari metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Sementara penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif, kemudian subjek penelitian di mana menuju pada siswa, sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu pada mahasiswa. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait perilaku asertif. Selanjutnya masuk pada landasan teori. Yang pertama yaitu perilaku asertif. Nah, perilaku asertif ini merupakan sikap di mana seseorang mampu bertindak sesuai dengan keinginannya, membela haknya dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Bersikap asertif berarti mengomunikasikan apa yang kita inginkan secara jelas dengan menghormati hak pribadi kita maupun orang lain. Sikap asertif ini merupakan ungkapan perasaan, pendapat, dan kebutuhan kita secara jujur dan wajar. Adapun untuk ciri-ciri perilaku asertif itu sendiri yaitu merasa bebas untuk mengemukakan emosi yang dirasakan melalui kata maupun tindakan kita. Kemudian, ciri yang kedua yaitu dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan baik. Kemudian mempunyai pandangan yang aktif tentang hidup, bertindak dengan cara yang dihormati sendiri. Nah, selanjutnya ada pula aspek-aspek perilaku asertif. Nah, aspek-aspek perilaku asertif ini yaitu mengungkapkan perasaan positif, afirmasi diri, dan mengungkapkan perasaan negatif. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku asertif yaitu ada jenis kelamin, ada kepribadian, ada intelijensi, ada kebudayaan, ada pola asuh orang tua, dan juga usia. Selanjutnya yaitu masuk ke landasan teori yang kedua yaitu relasi pertemanan. Yang mana relasi pertemanan ini adalah salah satu hubungan sosial yang menjadi bagian khas dalam pencarian jati diri remaja. Relasi merupakan hubungan saling mempengaruhi, sehingga perubahan seseorang akan mempengaruhi orang lain maupun sebaliknya. Relasi pertemanan merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan sosio-emosional bagi individu, khususnya bagi mahasiswa. Adapun cara membangun relasi pertemanan yaitu kita dengan cara tersenyum, kontak mata, temukan keunikan masing-masing diri, berusaha memahami, menemukan nilai-nilai diri atau value diri kita, menentukan self goal, dan take action. Kemudian ciri-ciri dari relasi pertemanan ini yaitu menciptakan interaksi yang baik dengan teman dengan cara bersikap baik dan penuh perhatian, serta jujur dan murah hati, dan juga selalu bekerja sama, saling tolong-menolong, dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk faktor-faktor yang mendasari relasi pertemanan, yaitu ada faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, dan faktor simpati. Selanjutnya yaitu masuk pada metode penelitian.
Jadi jenis dan pendekatan penelitian yang saya gunakan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Nah, penelitian kualitatif diartikan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Itu menurut Nasution pada tahun 1996. Nah, pendekatan naratif merupakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menampilkan kehidupan seseorang secara terperinci, runtut dan kronologis. Itu menurut Creswell tahun 2009. Adapun untuk populasi dan sampelnya, populasi dalam penelitian yang saya lakukan yaitu mahasiswa jurusan Psikologi Islam di UIN Antasari Banjarmasin yang berjumlah 106 orang. Nah, penentuan jumlah sampel ini didasarkan pada purposive sampling. Karakteristik utama subjeknya yaitu mahasiswa aktif jurusan Psikologi Islam angkatan 2020 UIN Antasari Banjarmasin, mahasiswa yang memiliki perilaku asertif, serta bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini yang dibuktikan dengan informed consent, yang kemudian atas dasar kriteria yang sudah dipaparkan tadi, kemudian didapatkan 3 orang mahasiswa yang mencukupi kriteria sebagai subjek dalam penelitian ini. Untuk lokasi penelitiannya yang saya lakukan yaitu di kampus 2 UIN Antasari yang berada di Banjarbaru. Nah, alasan saya memilih lokasi tersebut karena untuk jurusan Psikologi Islam itu sendiri berada di kampus 2 UIN Antasari di Banjarbaru, lebih tepatnya beralamatkan di Jalan Pendarapan Banjarbaru Kemuning, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Untuk teknik pengumpulan datanya itu, saya menggunakan pengumpulan data dengan observasi, dengan mengamati subjek, kemudian wawancara, kemudian dokumentasi. Untuk metode pengolahan dan analisis datanya itu sendiri yaitu pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Baik, mungkin itu saja presentasi proposal skripsi dari saya. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.